Terima kasih Anda kembali menyaksikan Rumah Demokrasi TVRI dan saudara, kita memasuki segmen dialog Rumah Demokrasi di mana debat Capres dan Cawapres perdana telah dilakukan semalam. Tentunya masyarakat menyimak betul apa yang disampaikan melalui verbal yang disampaikan kedua paslon. Namun ada bahasa-bahasa gestur yang memang sulit untuk dipahami. Sudah bersama saya yakni Profesor Roni Niti Baskara selaku Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus ahli antropologi. Selamat pagi Prof. Roni. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah datang di Rumah Demokrasi Prof. Semalam nonton Prof? Iya nonton, sedikit separuh. Tentunya kita masyarakat mengetahui betul apa yang disampaikan kedua paslon dari bahasa verbal yang mereka tunjukkan. Namun bahasa non-verbal seperti gestur tubuh dan mimik muka ini memang tidak banyak masyarakat mengetahui maksud dari apa yang mereka tunjukkan. Menurut Prof. Roni sendiri, gestur dan mimik wajah yang mereka perlihatkan semalam itu apa Prof? Pertama saya ingin mengatakan bahwa ada ahli-ahli yang mengerti mengenai gestur sangat terbatas karena tahunya itu adalah bahwa gestur itu hanya meliputi misalnya saja dari wajah itu reaksi wajah ya, kemudian intonasi suara, kemudian intonasi kecepatan, lambatan, jeda dan sebagainya, bagaimana sorotan matanya dan sebagainya ya, hanya itu. Tapi yang saya ingin bicarakan sekarang justru adalah gestur politik, suatu cabang ilmu dari komunikasi nonverbal, dari antropologi, termasuk antropologi budaya dan antropologi fisik, yang di dalamnya itu bisa membaca keseluruhan. Ya. Kalau kita sedang bicara ini adalah kita sedang melakukan komunikasi verbal, ya. Tapi nonverbalnya ketahuan. Tapi nonverbalnya bisa saya ketahui sekarang. Untuk Bapak misalnya, ya, ini penuh keinginan tahuan apa yang saya katakan. Ya, itu ya. Nah, tapi dari gestur wajah yang menggunakan ilmu yang namanya cabang dari antropologi fisiologi modern, ya, tidak ada kaitannya dengan teori-teori Lombroso, tidak ada baca wajah dan sebagainya. Saya juga bisa lihat wajah Bapak, wataknya seperti apa. Tapi kita lebih fokus, saya ingin tayangkan gambar paslon. Nah, ini adalah foto dari Capres dan Cawapres nomor urut 01 dan 02. Kita bahas nomor urut 01 terlebih dahulu sebagai petahana, yakni Presiden Joko Widodo. Baik. Prof melihat seperti apa? Dari ini saya baca, ya, terutama khususnya dari muka, wajah, ya. Wajah seperti itu, ke bawah seperti ini, ya, tidak bulat, ya. Itu menunjukkan PD-nya antara 1 sampai 10 itu paling tinggi cuma 7, ya. Jadi PD-nya tidak terlalu tinggi. Tipe orang seperti ini biasanya selalu ingin ditemani, ya, membentuk tim ini tim itu, di mana hanya bukan Pak Jokowi saja, ya, sifat-sifatnya, wataknya begitu, ya. Dan kemudian harus kita ketahui, kalau kita lihat dari dahinya, ya, ini dahi ada dua macam, ada dahi yang agak ke dalam, ada dahi yang rata. Nah, ini menunjukkan bahwa sifat watak Pak Jokowi ini adalah cepat berpikir, cepat bertindak. Nah, ya. Ini, tapi cepat berpikir, cepat bertindak itu juga belum tentu sempurna betul. Tentu ada eksesnya. Ya. Nah, kita lihat beliau ini waktu pelantikan kabinet, ya, beliau berlari. Ya. Itu cepat berpikir. Ya. Kemudian juga yang lain ikut. Ya. Ini menandakan juga gesturnya itu dari gerakannya cepat berpikir, cepat bertindak. Tetapi, ya, ini harus hati-hati juga karena apa? Waktu pemilihan presiden di Amerika, ya, pada saat Carter bersaing dengan Ronald Reagan, ya, itu sama sekali Ronald Reagan itu sebetulnya kalah, ya. Tetapi gesturnya lebih bagus daripada Carter. Apalagi setelah di media itu Carter itu berlari, ya, lalu terpelanting, tersandung, ya, dengan mata kosong. Itu gesturnya sudah payah itu, ya. Kebetulan dia terlambat mengembalikan sandera Iran, ya, yang disandra, dan kemudian bahwa diketahui waktu Ronald Reagan itu sebetulnya jarang masuk kantor. Ada skandal. Lantas seperti apa dengan Prabowo Subianto? Nah, Prof? Prabowo Subianto, ya, kalau kita lihat dari wajahnya, ya, yang bulat seperti ini, itu skala PD-nya itu tinggi, mungkin 9. Ya, kira-kira, ya. Dari skala 1 sampai 10 ya, Prof, ya? 9, ya, tinggi, ya. Dan kemudian kalau kita lihat ada satu hal yang penting, ya. Ini memang sudah karunia Allah dan juga adalah neurologi, biologi jadi satu itu. Di tengahnya di sini
ini ada garis yang menjorok ke dalam. Tidak banyak orang seperti itu, ya. Kalau ingin lihat nanti kapan-kapan, ya, ada orang-orang seperti itu, banker-banker dan sebagainya. Ada juga misalnya penyanyi Ari Lasso, ya. Ada juga Pak Sudirman Said, ya. Di sini ada garis ke dalam, satu ke dalam. Artinya apa? Itu mereka itu orang risk taker, berani mengambil risiko. Nah, berani mengambil risiko dari Pak Prabowo ini kelihatan sekali pada saat beliau kasus dia meloncat pakai payung parasut itu di Timur Timur untuk menyelamatkan anak buahnya. Padahal itu berbahaya. Sama Pak Sudirman Said juga ada kasus dia berani, termasuk Ari Lasso dan sebagainya. Ya. Nah ini begini ini adalah ilmu yang akurasinya cukup tinggi. Ya. Nah kemudian kalau kita lihat, ya, beliau ini di samping PD-nya tinggi, ada kelebihan yang kita lihat juga adalah bahwa bicaranya tegas. Ya. Dalam bahasa Jawa, dan kalau kemudian kita dia berasal dari luar negeri, kita katakan beliau itu sangat low context culture, ya, bicaranya seadanya, ya. Sebaliknya kalau Pak Jokowi kita lihat memang lama di Jakarta dan sebagainya, beliau semi low context culture bicara kadang-kadang tapi implisit, ya, high context culture. Ini perbandingan dimensi budayanya. Ini bisa dimaklumi karena budayanya begitu, ya. Tetapi kelebihan Jokowi di sini yaitu bahwa beliau itu dengan cepat bertindak, cepat berpikir itu, ya, kita lihat langkah-langkahnya itu. Dan dilihat dari dimensi budaya yang dianut, beliau mempunyai rencana yang katakanlah short term orientation, ya, nawacita itu ingin dikebut begitu rupa, ya. Kemudian kalau dalam zaman Pak SBY, zaman Pak Harto, ada GBHN. GBHN itu kan long term orientation, ya, sampai 5 tahun ke depan, kalau perlu 10 tahun ke depan. Beliau mau cepat bertindak, itu juga salah satu, ya. Nah, Prof Roni, maaf saya potong. Nah, ketika debat semalam, apakah karakter yang Prof Roni baca itu ditunjukkan mereka pada debat semalam? Ya, di dalam debat semalam itu kita lihat Pak Jokowi dengan tenangnya, ya, beliau memang santai membawaannya, ya, tidak terburu-buru dan sebagainya. Tetapi kemudian dalam hal mendengarkan paslon wakilnya, ya, calon presidennya, itu memang beliau dengan sangat sopan melihat Pak Ma'ruf, ya. Tapi sangat sopan begini ini saya lihat beliau itu sebenarnya harap-harap cemas. Harap-harap cemas akan jawaban Pak Kiai Ma'ruf ini. Tapi jangan dikira Pak Kiai Ma'ruf tidak punya kelebihan juga. Saya bisa uraikan nanti begitu kita melihat wajahnya. Kita beralih ke calon wakil presiden, kedua pasangan calon, Prof. Kita tunjukkan kembali foto dari calon wakil presiden nomor urut 01, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno. Kalau dari semalam kita lihat kedua cawapres ini, nah ini fotonya, Prof. Kita terlebih dulu untuk cawapres nomor urut 01, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Apa yang Prof lihat dari gestur ataupun mimik wajah dari Ma'ruf Amin? Nah, beliau sebenarnya PD-nya juga cukup tinggi, ya, kira-kira 8 begitu, ya. Dan kemudian ada kelebihan beliau sebetulnya, ya. Mohon maaf ini saya bawa nama etnisnya. Etnisnya Banten, ya. Orang Banten itu biasanya kalau kita lihat dari teori sosiologi Max Weber, ya, banyak yang mempunyai apa yang namanya karisma. Karisma itu adalah kemampuan untuk orang menjadi kagum dan sebagainya, ya. Kalau Weber itu ada legal authority, ada rational, ada arithmetic authority. Beliau punya karisma. Tapi beliau ini tidak sempat, ya, kemarin saya lihat itu, ini objektif saja, saya akademisi, tidak akan memihak siapa-siapa, ya. Jadi tidak sempat bicara, memang dengan unsur kesehatan, ya, ini sangat mengaruhi. Karena gestur itu ada gestur kesehatan, unsur menangkis, ya, politiknya itu. Dan gestur pun bisa membaca kondisi kesehatan dari seseorang, Prof. Betul, karena biasanya begini. Para calon presiden di Amerika ingin mengesankan energi, kesehatan dan sebagainya. Kalau kita lihat misalnya saja Nixon, ya, dia main bola, ya. Kemudian tenis itu George Bush, tenis lah. Demikian sama dengan tadi itu saya sebutkan Pak Jokowi senang sekali ini sepeda, main futsal dan sebagainya. Ini bawah sadar kita menangkap, waduh, tipe ini orang senang berolahraga dan sehat, ya, ditunjukkan. Pak Prabowo juga tidak kalah karena dia kan pengurus silat, ya, silat, naik kuda dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini, ya, kadang-kadang unsur usia juga menentukan, ya, jadi itu gestur usia dan sebagainya.
Nah kalau boleh saya lihat ke ini ke kanan ya. Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Kalau kita lihat begitu saja ya kelihatan sekali beliau itu dari sini keras keinginan, keras kepala juga ya. Dari dagunya atau dari dagunya. Dan kalau ini dia punya bakat kepemimpinan sebetulnya luar biasa ya di sini kita lihat di sini kita lihat. Apalagi senyumnya. Senyum itu ada 9 macam ya. Biasanya senyum yang sama dimiliki oleh Sandiaga Uno dengan juga Pak Jokowi, yaitu senyum polos ke sini, tertarik ke atas sini. Itu artinya apa? Senyum tulus. Ya, kedua orang ini sebenarnya tulus semua. Tapi kadang-kadang dalam hal tertentu senyumnya itu macam-macam. Senyum itu ada blended smile, campuran, ya, senyum basa-basi, senyum ketakutan, senyum cemas, senyum gembira dan lain sebagainya. Ya. Ini polos nih, ya, ini kelihatan. Dari awal sampai akhir tadi malam itu saya lihat begini terus, tidak ada tekanan apa-apa, ya. Jadi saya katakan sekali lagi, beliau ini memang kalau melihat begini dan apabila matanya itu melotot begini, ada seperti apa yang namanya sinar mata yang juga menarik bagi orang-orang. Kita lihat banyak pendukungnya yang tentu saja dari wanita. Seperti SBY yang ganteng, sebenarnya pemilihnya semua kebanyakan wanita. Jadi ini. Oke, Prof. Ya. Kita capres masing-masing paslon sudah bahas, cawapres pun begitu. Nah, melihat debat semalam. Menurut Prof. Roni, apa yang menjadi kelebihan dari masing-masing dan apa yang menjadi kekurangannya, Prof? Ya, kalau mulai dari Pak Jokowi, pada awalnya beliau bagus sekali, ya, bagus, tenang dan sebagainya, ya. Saya kira tadi malam itu materi yang dibahas sebetulnya cukup menarik, ya. Mulai dari penegakan hukum, HAM dan kemudian terorisme, ya barangkali beliau-beliau ini ya menguasai tapi tidak sepenuhnya, tidak seperti ahli hukum pakar hukum yang lain. Bisa dimaklum kalau jawabannya kalau saya katakan itu waktu berdebat itu datar saja, ya, begini saja dan sebagainya, tidak ada yang wow, itu tidak ada, ya. Tapi itu pengaruh buat penonton itu tentu ada, ya, dan sebagainya, ya. Nah kebetulan keberuntungan barangkali waktu untuk tadi malam itu memang lebih banyak di pihak Pak Prabowo dan Pak Sandi. Tapi di dalam nanti ada lagi debat yang akan datang, itu kita bisa lihat gestur yang lain, ya. Jadi ada kecemasan, ada tadi malam dari lihat, dan sedikit gagap dari Pak Prabowo juga ada. Bicaranya terputus-putus, ada jeda-jeda waktu yang saya hitung kok agak gagap. Jadi kadang-kadang dia bergerak itu gini, itu juga apalagi karena begini, ya, bukan tadi malam teman-teman. Itu artinya menahan serangan, tapi bukan itu saja. Sambil berpikir, ini saya mesti ngomong apa? Dan ada yang menarik, Prof, semalam pada saat debat, baik itu dari paslon nomor urut 01 maupun nomor urut 02. Setiap Jokowi atau Maruf Amin menyampaikan, terutama Jokowi menyampaikan sebuah pertanyaan, mimik wajahnya berubah. Dan Prabowo pun sempat menggoyangkan badan ketika suasana mulai memanas, Prof. Betul. Prof sendiri melihat gestur yang mereka perlihatkan semalam itu seperti apa? Jadi gestur itu bisa dibaca mulai dari gerakan kepala sampai kaki sebetulnya, ya. Sayang sekali saya tidak melihat gerak kakinya, ya. Kaki ini kalau ada bocor dari unsur otak limbiknya, ya. Jadi cemasnya keluar dan sebagainya lebih banyak kelihatan di kaki. Tapi bahu dan sebagainya itu juga menunjukkan bahwa ada sesuatu yang barangkali bingung ingin dikatakan apa dan sebagainya, dan dia atau sebaliknya tahu nih saya bicara apa, ya, gerakan-gerakan ini begitu seperti itu. Nah sekali lagi kalau Pak Jokowi di akhir-akhir belakangan pada saat debat ini berlangsung, malahan agak turun itunya, ya, ritme untuk menjawabnya kelihatan sekali itu dan sebagainya, ya. Yang paling terjaga dari detik ke detik itu ya Pak Sandiaga Uno, saya kira, ya. Dia punya modal ketenangan jiwa yang luar biasa, ya. Dari tanya senyum, ya. Tidak pernah saya lihat ada senyum palsunya atau senyum kecemasan dan sebagainya. Kalau Pak Prabowo ada, saya lihat ada semacam sedikit kecemasan, ya, tadi itu, ya, sebagainya. Jadi dia bergerak badannya sedikit, nah ini apa begitu dan sebagainya, ya. Ya bagaimanapun orang bisa menyembunyikan perasaan akan terbaca bocornya di gestur itu sebetulnya. Begitu kira-kira. Jadi menurut Prof Roni, gestur tubuh, gaya politik dari masing-masing paslon ini apakah bisa berubah? Apa yang menjadi gestur ini bisa berubah? Apa kondisikah ataukah tekanan, Prof? Nah, harus dibedakan antara gestur yang wajar, yang asli, antara pencitraan. Kalau kita katakan namanya sebutnya turba dan sebagainya itu. Ini telah menjadi wataknya dari Pak Jokowi, kan. Beliau betul dalam bahasa Jawanya apa itu kalau belusuan.
belusukan dan sebagainya. Ya. Itu beliau juga naik motor dan sebagainya. Ada saya bisa bedakan pada saat kapan itu dilakukan memang dengan sungguh-sungguh. Ada lagi bisa juga itu seolah-olah memang sengaja dibuat. Jadi terlalu jauh lah isunya. Masih bisa diperbaiki semua sekira. Sekarang itu pada April masih lama. Gestur masing-masing memang harus dirubah ya. Saya kira. Kita bahas satu-satu, Prof. Ya. Jokowi, gestur apa yang memang harus diperbaiki dari Jokowi agar masyarakat bisa membaca secara verbal dan non-verbal apa yang disampaikan Jokowi? Ya tentu yang agak sulit dirubah itu karena beliau barangkali ingin bicara rinci dan sebagainya, seringkali selalu beliau itu menggunakan teks. Kalau Prabowo itu selalu ngambil risiko ya, tanpa teks pakai teks dan sebagainya. Karena ada unsur risk-takernya, ya, ada sikap-sikap berani mengambil risiko, termasuk pemilihan presiden itu, ya. Sebetulnya beliau berani mengambil risiko, ya. Jadi itu juga tidak pernah dihitung di situnya, ya. Jadi ambil risiko itu, dilakukan seperti itu dan sebagainya. Tapi gestur-gestur itu sudah bisa dipelajari, dan mempelajari gestur politik apa yang terjadi di luar negeri, ya. Sekali lagi katakan Reagan itu bisa menang dari petani kacang itu, malah dia ada skandal kontra, malah jarang ngantor kepresidenan, ujung-ujungnya dia terpilih. Kenapa? Terpilihnya itu orang sangat terpukau bawah sadarnya ini yang sering sekali beliau itu tertarik sini, ketawanya dan sebagainya. Bentuk badannya dia sering diet, ya, sama dengan Pak Prabowo, dia diet juga, ya. Jadi kesehatan perlu dijaga. Jadi ada namanya gestur kesehatan, gestur berjalan, maco dan sebagainya. Itu tercurilah bawah sadar orang yang memilih itu. Wah ini boleh ini. Jadi ada semacam hubungan-hubungan batin yang tidak kita lihat dan itu di bawah sadar semua. Ini permainannya di bawah situ. Jadi harus pandai-pandai. Ya, kedua calon ini saya tidak memihak, ya. Saya akademisi, tapi saya lihat ini masih bisa memperbaiki masing-masing, ya. Karena dalam sejarahnya, Prof, ya, sejarah kepemimpinan di Indonesia, menurut Prof, ya, Roni, adakah pemimpin kita yang benar-benar mempelajari dan memahami ilmu gestur politik ini, Prof? Sengaja belajar tentu tidak, tapi secara alami ada, ya. Dan terus terang ada unsur lain saya katakan. Kalau kita lihat Presiden Soekarno, ya, ini yang serba lengkap. Pak Soekarno itu punya traditional authority, punya rational authority, punya charismatic authority. Ini yang sulit, yang tidak banyak, ya. Di sini yang betul-betul punya karisma, sebetulnya kalau kita mau fair, itu yang namanya Kiai Ma'ruf, gitu ya. Tapi beliau tidak sempat, ya. Kemudian tidak berimbang dengan gesturnya, tapi wibawa itu biasanya akan lebih kelihatan kalau kita berhadapan muka, ya. Nah, jadi frekuensi dari turbanya sangat terbatas, tapi beliau justru terbalik, justru harus ketemu orang banyak. Wibawa itu akan muncul sendiri dan mempengaruhi orang lain, ya. Jadi di antara semua ini menarik, Prof. Ya. Prof Roni bilang bahwa Ma'ruf Amin yang tertinggi dari kewibawaan. Betul. Namun pada saat debat pertama Ma'ruf Amin ini sedikit berbicara. Menurut Prof Roni apa yang terjadi semalam, Prof? Yang terjadi adalah beliau itu memang karena gestur kesehatannya, ya, tidak cepat berpikir, ya, dan sebagainya. Tapi bentuk mukanya itu sebetulnya kalau orang bisa tahu ini beliau itu, ya, katakan maaf sekali, ya, ini ada ilmu lain kali. Jadi ada dari Banten itu kebanyakan pimpinan tradisional itu mempunyai wibawa yang memang punya pesantren. Ibarat contohnya adalah Gus Dur misalnya saja. Ada karisma yang terpancar. Kalau Pak Jokowi ini orangnya memang kepribadiannya menarik sebagainya. Jadi dan ini menarik hati juga yang lain dan beberapa kelebihan lain dari gestur lain. Tapi oke, Prof Roni, terakhir, Prof, menurut Prof Roni penampilan debat semalam baik dua paslon ini bagaimana pengaruhnya, sejauh mana efektivitas pengaruhnya bagi para pemilih kita? Ya, yang pertama yang tadi malam itu ya sedikit berpengaruh saja karena terus terang saja bahwa tidak terlalu seru lah, datar saja itu, ya. Jadi semuanya biasa, ya. Nah, jadi kalau kemudian ditanyakan bagaimana ke depannya, memang masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Karena gestur politik itu sangat penting sekali, ya, karena banyak contoh seperti misalnya dulu Kennedy bisa mengalahkan Nixon misalnya, waktu masih belum ada TV tapi ada radio saja, Nixon unggul. Ya, begitu orang lihat gesturnya Kennedy di TV itu, sudah ada TV waktu itu, wah jauh ketinggalan, akhirnya yang menang Kennedy, ya. Jadi gestur itu macam-macam sangat berpengaruh, dan justru mohon maaf para calon ini tidak memahami sebetulnya apa gestur itu.
Jadi tapi yang memang menarik itu Pak Jokowi itu seolah itu gesture bagus memang, banyak gesture asli, tapi ada tambahan-tambahan lain yang kemudian kelihatannya bagi yang mengamati itu barangkali itu sebaiknya jangan gitu ya. Itu kelemahan masing-masing kedua masing. Tapi yang kehebatan dari Pak yang lain ya, itu juga saling isi mengisi. Jadi pasangan-pasangan ini seharusnya saling mengisi ya, termasuk juga Prabowo dengan Sandiaga itu ya. Oke Pak Prof. Roni ya, Niti Baskara, sayang sekali waktu kita sangat singkat Prof. Tentunya ini sangat menarik sebenarnya Prof. Kita bahas gestur tubuh, mungkin ini ilmu baru bagi masyarakat yang tentunya tidak memahami. Dan fisionomi, ilmu urut muka. Betul. Termasuk Bapak saya bisa baca sekarang. Kita baca di Over dan DM. Terima kasih Prof. Roni Niti Baskara sudah hadir di Rumah Demokrasi TVRI. Terima kasih. Saudara,